Sementara itu pemirsa, di tengah perdamaian yang belum pasti, Iran pamerkan kapal baru bernama 27 Rajab. Iran juga disebut berhasil membuka pintu gudang senjatanya yang sebelumnya diserang Amerika Serikat dan juga Israel. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi. Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, anggota IRGC juga memperlihatkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Kapal terbaru Iran ini dipamerkan dalam peringatan 90 hari perang dengan AS dan Israel. Kapal ini digunakan armada nyambuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran, Press TV, kapal ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km dan mampu beroperasi melalui gelombang tinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia, mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam, menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan, kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran IRGC melakukan patroli di Selat Hormuz. IRGC menyatakan patroli tersebut dilakukan untuk mencegat kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan. Puluhan kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Kapal-kapal cepat ini juga dilengkapi dengan senapan mesin serta peluncur roket. Unit-unit ini bertugas memantau dan mengarahkan lalu lintas Selat Hormuz. Mereka diberi wewenang untuk mencegat kapal apapun yang tidak mematuhi peringatan atau melakukan pelanggaran. Hal ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Teluk. Iran terus menegaskan kontrolnya di Selat Hormuz dengan memperkuat pengawasan maritim di wilayah tersebut. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran menyatakan drone tersebut memasuki wilayah teritorial Iran dan berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Pemirsa, IRGC merilis sebuah video yang memperlihatkan sebuah drone milik Amerika Serikat jenis MQ-1 Predator berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Iran menyatakan drone milik Amerika Serikat tersebut terdeteksi memasuki wilayah teritorial, udara, dan juga perairan Iran. Atas peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat lewat United States Central Command atau CENTCOM menyatakan untuk melakukan serangan balasan terhadap radar serta sistem pertahanan udara Iran di sekitar Goruk dan juga Pulau Qesem. Amerika Serikat mengklaim jika drone miliknya beroperasi di perairan internasional bukan di wilayah Iran. Sejumlah warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Warga sipil tersebut hidup sehari-hari sebagai warga biasa di Iran sebelum akhirnya ditugaskan menyerang target yang telah ditentukan. Sebuah video yang memperlihatkan warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Mereka dikabarkan ikut berperan dalam serangan pembuka Israel terhadap Iran selama perang 12 hari. Menurut laporan, warga sipil yang direkrut hidup sebagai warga biasa di Iran sebelum akhirnya diperintah menjalani misi sabotase seperti sabotase terhadap sistem pertahanan udara serta target strategis lainnya lewat senjata dan drone yang diselundupkan.
Pemirsa, Koordinator Tetap PBB di Iran, Christine Wegan, bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Abar Araghchi. Pertemuan merupakan bagian dari awal masa tugas Wegan, usai resmi ditunjuk PBB pada Februari lalu. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Wegan, dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Wegan menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Wegan. Sebelumnya, Wegan resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Setelah Amerika mengumumkan akan segera mencapai kesepakatan damai dengan Iran, Zionis Israel tetap melancarkan agresinya. Iran pun mengancam tidak akan ada kesepakatan damai jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Pasca Amerika umumkan kesepakatan damai Amerika dan Iran hampir selesai di tengah gencatan senjata tanpa batas. Israel terus menyerang Lebanon dan Gaza, mengabaikan syarat gencatan senjata yang diajukan Iran selama negosiasi damai. Padahal Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan peperangan yang pecah sejak 28 Februari lalu. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme tersebut akan ditetapkan lewat pembicaraan AS-Iran selama 60 hari ke depan. Namun Netanyahu tiba-tiba mengumumkan akan menyerang Beirut dan memerintahkan Beirut dikosongkan, memicu kepanikan dan eksodus warga. Mengetahui Israel kembali berulah di tengah gencatan senjata, Korps Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan ancaman akan menyerang balik jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Merespon ancaman Iran, Trump umumkan telah menelpon Netanyahu dan memintanya untuk menarik mundur pasukan Israel dari Beirut. Ia juga meminta Hizbullah untuk berhenti menyerang. Pemirsa, aksi asusila yang dilakukan dua mahasiswa di lingkungan kampus di kawasan Depok mendapat kecaman keras. Pihak kampus bersama mahasiswa langsung menggelar sidang terbuka untuk menindak pelaku asusila tersebut. Aksi asusila yang dilakukan dua mahasiswa di lingkungan kampus ini membuat geram mahasiswa lain yang sedang menjalani perkuliahan. Dua mahasiswa itu melakukan asusila di area perpustakaan, kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani sidang terbuka. Mahasiswa bersama BEM dan pihak kampus langsung menggelar sidang terbuka untuk mengecam aksi tidak senonoh tersebut. Dalam video yang beredar, mereka meluapkan kekecewaan lantaran kampus yang harusnya menjadi tempat menimba ilmu justru digunakan untuk aksi asusila. Tadi ada rekan mahasiswa yang menemui ataupun melihat secara langsung tindakan tersebut, asusila tersebut. Kebetulan itu terjadi di perpustakaan di Politeknik Jakarta, seperti itu kurang lebih. Pihak BEM dan mahasiswa pun mendesak agar rektorat memberikan sanksi dropout bagi mahasiswa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 35 kios hangus terbakar di sebuah pasar di Lampung. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Kebakaran hebat menghanguskan 35 kios pedagang di Pasar Mulia Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Lampung. Api dengan cepat membesar akibat kencangnya tiupan angin serta banyaknya barang yang mudah terbakar. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan, sementara sebagian lainnya hanya bisa pasrah melihat kios dagangannya hangus terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sempitnya akses jalan menuju titik api serta banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan proses pemadaman. Api dapat dipadamkan setelah 3 jam kemudian.
Menurut kesaksian warga, api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Diinformasikan dari korsleting listrik. Kemudian setelah ada informasi tersebut, warga sekitar ini alhamdulillah cepat menghubungi piket damkar. Nah, datanglah piket damkar ini dengan membawa 3 unit kendaraan untuk melakukan pemadaman di lokasi pasar tersebut. Hingga saat ini penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran mengancam akan hentikan negosiasi dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Selain hentikan negosiasi, Iran juga akan ambil tindakan tegas terhadap Israel. Iran mengancam akan hentikan negosiasi dengan Amerika Serikat jika Israel terus menyerang Lebanon. Bahkan, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menyebut tidak hanya hentikan negosiasi, tapi juga akan ambil tindakan jika Israel terus lancarkan serangan ke Lebanon. Penegasan Iran ini disampaikan setelah Ghalibaf bertemu Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri. Dalam percakapannya dengan Berri, Iran inginkan gencatan senjata di seluruh wilayah Lebanon. Namun pada Senin, PM Israel Benjamin Netanyahu perintahkan serangan terhadap target-target Hizbullah di pinggiran Beirut seperti Nabatiyeh dan Tire. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengaku telah meminta PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menyerang Beirut dan menarik pasukannya. Trump juga mengklaim Israel Hizbullah setuju gencatan senjata. Namun Hizbullah menolak gencatan senjata sepihak selama Israel masih menyerang Lebanon. Pemirsa, di tengah upaya perundingan Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mengancam Iran akan membayar harga mahal. Bahkan Netanyahu memperingatkan rezim Iran akan runtuh. השראה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. Sejumlah pejabat tinggi Iran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Pernyataan tersebut menyusul serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan rudal balasan terhadap kapal milik AS dan Israel MSC Sariska. Serangan rudal jelajah tersebut merupakan operasi balasan menyusul serangan militer AS terhadap kapal Iran. Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Asadi, menyatakan bahwa Iran belum mengeluarkan seluruh kemampuan militernya. Iran disebut memiliki banyak opsi untuk meluncurkan serangan jika dibutuhkan. Juru bicara IRGC, Brigadir Jenderal Hussein Muhebi, juga menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi berbagai skenario serangan hingga mempertahankan kesiapan militer Iran pada tingkat tinggi. Selain itu, IRGC juga menyatakan bahwa Iran dan AS sudah berhenti bertukar pesan terkait perdamaian dalam beberapa hari terakhir.
Proses negosiasi AS dan Iran terus diusahakan dengan dibantu oleh mediator Pakistan, namun belum mencapai titik kesepakatan.